lagi sama gue di ruang waktu 23. Nih kali ini gue ngadain tanya jawab yang udah dipilihin sama tim kreator gue. Itu pertanyaannya dari banyak banget yang nge-DM, sama dari subscriber gue, sama dari followers ya. Itu banyak banget nih yang nge-DM-in. Pokoknya kayak tentang perguruan ilmu padi lah, apalah. Nah, nanti bakalan ditanya nih sama tim kreator gue dan gue bakalan jawab. Mas, ada yang nanya nih, awal mula Mas Yoko belajar di dunia goib. Awal mula gue belajar di dunia goib ya. Kalau misalnya awal gue belajar di dunia goib itu dari ini sih, dari gue kecil tuh emang gue udah percaya sama dunia goib. Soalnya nenek gue juga orang bisa soalnya. Nah dari situ tuh gue juga orangnya yang gampang kerasukan juga dulu tuh, karena gue biasa kalau orang dulu nih bilangnya gue iga jarang. Itu iga yang kalau kata orang-orang dulu tuh itu kalau iga jarang itu yang gampang kemasukan lah, pokoknya gitulah. Tapi emang gue ngerasain juga dulu sering ketempelan atau gue sering kerasukan pas itu. Nah kalau misalnya gue belajar goib pas gue kelas 1 SMP tuh, tadinya gue mau belajar sama nenek gue, tapi sayangnya nenek gue udah almarhum. Nah akhirnya gue ditawarin lah sama abang kelas gue, ada abang-abangan gue. Dia nawarin buat ngajakin ngisi badan katanya ke Pandeglang. Soalnya pas di zaman SMP dulu itu udah mulai ada yang namanya dunia luar ya, kayak tentang ribut atau apa itu. Nah akhirnya gue ke Pandeglang lah. Habis gue ke Pandeglang ketemu, gue di situ disuruh sama abang kelas gue langsung ngomong langsung sama gurunya. Tapi sayangnya gurunya di itu nggak bisa bahasa Indonesia, bisa bahasa Sunda. Makanya gue lewat abang kelas gue. Terus gue ngomong ke abang kelas gue minta kebal gitu. Tapi kata gurunya tuh jangan nggak bisa ngomong bahasa Indonesia kan. Akhirnya nyampein lagi ke abang-abangan gue. Nah akhirnya ngomong di situ katanya nggak ada ilmu kebal, katanya adanya ilmu buat jaga diri katanya. Akhirnya di situ dikasih lah sama dia. Gue mahar sih kelasnya. Dan terus mediasinya cuma ikut pengajian doang sih, kayak tawasul doang gitu. Pokoknya ada pengajian. Tapi gue bermalam di situ, ikut pengajian sampai pagi, jam 5 gue balik. Habis dari situ, itu di Pandeglang ya, satu pertama guru gue. Nah habis itu gue ke Banten. Itu gue STM diajak sama abang-abangan gue juga lagi. Ntar pas yang katanya gue bilang abang-abangan kan kasih tetangga, lupa gue. Nah pas di Banten itu gue dikasih tahu sama tetangga gue, katanya yok ada pengajian tuh di Banten. Tapi dia bilangnya pengajian, tapi gue udah tau lah maksudnya dia. Akhirnya gue berangkat lah ke Banten. Pas gue di Banten itu gue sama temen gue di Banten sama temen gue ketemulah tempatnya. Akhirnya pas datang ke sana gue saliman, pokoknya datang tuh tiba-tiba ditanya sama guru besar di situ, mau ngapain kesini katanya. Terus gue bilang sama gue mau ikut pengajian boleh nggak katanya. Dia malah ngomong katanya bukan itu niat kamu katanya. Kata gue, terus gue bilang kata gue iya bener mau ngaji kok katanya. Kalau niat tuh yang baik katanya, kalau mau ngaji katanya, ayo katanya. Akhirnya ya udah kata gue, iya kata gue saya mau ngaji kata gue. Akhirnya gue ikut ngaji lah di situ. Pas gue ikut ngaji, udah selesai ngaji, akhirnya di situ mulailah sama gurunya ngebahas tentang ilmu jaga diri. Gue bilang kata gue, saya sebenarnya mau datang buat minta jaga-jaga diri dulu, gue bilangnya gitu, ilmu buat jaga diri. Akhirnya dikasih lah sama dia berupa kain kayak bisa dijahit gitu dalamnya. Tapi rambut gue diambil dulu satu, pokoknya terus dimasukin kain itu campur beras sama ada kayak koin gitu terus dijahit. Nah di situ akhirnya gue bawa lah sama gue. Nah tapi mediasinya itu gue dimandiin air kembang, sama ikut pengajian juga sampai pagi juga. Habis di situ gue pulang lah udah. Nah akhirnya gue kenal sama beberapa orang yang lebih mengerti, kayak misal salah satunya Bang Katak PKB itu. Nah di situ gue lebih mendalam dengan ilmu kayak tentang dunia goib gitu sih. Itu aja sih awal mulanya. Ada lagi nih, perjalanan Mas Yoko sama Katak PKB. Pas perjalanan gue sama Bang Katak PKB itu emang ada tuh
Jadi perjalanan gue kenal sama Bang Katak tuh di tahun 2020. Pokoknya gue kenal sama Bang Katak PKB tuh. Pas itu Bang Katak masih dia nerima orang kalau misalnya mau maharin minyak gitu sih atau parfum gitu. Nah akhirnya gue mau mahar, tapi niat gue mahar sama Bang Katak tuh bukan gue mau mahar parfumnya, gue mau biar gue bisa kenal sama Bang Katak. Akhirnya pas gue pertama-tama mahar parfumnya tuh gue ketemunya sama adminnya dulu, sama adminnya. Katanya Bang Kataknya lagi sibuk, ada saudara katanya. Oh ya udah kata gue. Tapi pas setelah 2 hari lah akhirnya gue chat tuh Bang Katak buat main, gue mau main silaturahmi ke rumahnya. Pas habis gue silaturahmi ke rumahnya, ada Bang Kataknya, gue baru pertama kali gue baru kenal sama orang tapi udah kayak dianggap keluarga aja sih gitu sama Bang Katak. Itu gue the best banget sih. Terus kalau misal perjalanan gue sama Katak, gue pernah dibawa ke perguruan Cimande, terus sama ada beberapa lah tempat lainnya. Kalau menurut gue, terus kayak misalnya Bang Katak tuh nggak pelit sama yang namanya amalan. Gue sering banget tuh kayak misalnya dikasih amalan ini, dikasih jikiran ini, pokoknya Bang Katak buat ngejalanin. Kayak disuruh puasa, adalah pokoknya semuanya. Itu pokoknya gue pernah ngejalanin sama Bang Katak kayak gitu sih. Jadinya terus gue tahu Bang Katak tuh orangnya bener-bener baik banget. Kan banyak juga nih yang bilang nih Bang Katak pendongeng, Bang Katak pendongeng. Kalau menurut gue enggak sih, soalnya mungkin orang yang belum kenal belum tahu Bang Katak, tapi kalau misalnya orang yang udah kenal pasti tahu Bang Katak sifatnya kayak gimana. Menurut gue baik banget sih, respect banget gue sama dia. Dia juga pernah ngebantu gue waktu gue susah soalnya. Udah sih itu aja sih. Awal mula perguruan ilmu padi itu gimana? Awal mula perguruan ilmu padi. Awal mula perguruan ilmu padi tuh gue emang udah punya 2 guru. Di sebelum pertanyaan sebelumnya udah gue kasih tahu ya, gue punya 2 guru, satu di Pandeglang, satu di Banten Lama. Nah, terus pas di tahun 2020, kayak tadi sebelumnya juga cerita, gue kenal sama Katak di 2020. Pas gue selama itu kenal sama Katak, akhirnya ngikut Bang Katak kayak misalnya dikasih buat maharin parfum, kayak jualin parfum gitu, pokoknya lah kayak gitu. Akhirnya gue dikasih sama guru gue kayak misalnya beberapa asma buat bikin media atau dikasih ijazah lah, gue udah dikasih ijazah sama guru gue. Terus Bang Katak juga pas lagi ngeluarin parfum, ibaratnya volume 2-nya dia lah, kayak gitu. Nah pas di situ tuh gue akhirnya punya pikiran, gue dulu jualannya cuma di WA doang. Menurut gue WA tuh marketnya minim. Akhirnya gue jual di Instagram. Gue nyoba buat di Instagram. Namanya pertamanya perguruan ilmu padi. Terus gue udah ngomong ke guru gue, oke katanya. Terus gue nanya nih ke Bang Katak nih, Bang, perguruan ilmu padi gimana Bang, oke enggak katanya. Terus kata Bang Katak, jangan yuk, kalau bisa mah dulu apa ya, Padepokan Macan Putih kata gue. Wow Bang, kata gue serem banget Padepokan Macan Putih mah kata gue. Kalau misalnya Padepokan Macan Putih jangan Bang lah kata gue. Nih perguruan ilmu padi aja, awalnya juga udah saya posting kata gue medianya di Instagram perguruan ilmu padi kata gue. Terus kata Bang Katak, ya udahlah, tapi ada artinya nggak perguruan ilmu padi? Ada Bang kata gue. Artinya apa katanya? Artinya tuh semakin lu berisi semakin merunduk. Kata Bang Katak tuh, wah pinter lu, pinter, bagus, ya udah katanya lanjutin aja katanya. Terus akhirnya sampai sekarang lah akhirnya berjalan perguruan ilmu padi. Gitu aja sih. Mas, coba dong lakuin pembuktian yang asli atau real. Lakuin pembuktian yang asli atau real. Sebenarnya gue sih nggak mau ya kayak misalnya tes kayak gitu atau pembuktian kayak gitu. Tapi banyak banget nih yang bilang kalau misalnya ilmu itu kagak ada. Sebenarnya ilmu itu ada kalau menurut gue, dan gue percaya banget sama yang namanya ilmu kayak gitu. Mungkin zaman sekarang orang banyak yang salah gunain aja, jadinya banyakan orang main trik gitu sih. Ini tapi gue seandainya gue lakuin, gue bukan buat takabur, bukan buat apa sih. Gue cuma mau ngasih tahu aja kalau misalnya ilmu itu ada. Ini terserah kalian mau nganggap trik atau apa, nanti yang gue lakuin ya itu terserah kalian sih.
aja sih. Mungkin gue juga nggak bisa apa-apa, semuanya juga atas izin Allah sih. Karena menurut gue yang hebat itu, yang kuat itu, yang maha kuasa itu adalah Allah sebenarnya. Nggak ada ilmu-ilmu selain kekuatan Allah gitu aja sih. Semuanya juga hanya perantara, semuanya baik lagi atas izin Allah. Jangan lu pernah takabur, jangan lu pernah apa, karena suatunya itu bakal jadi hancuran diri lu sendiri. Gitu aja sih. Mas ada nanya nih, PIP ada pengajian atau amal silaturahmi nggak? Kalau misalnya buat pengajian di PIP itu belum ada, karena PIP itu kalau misalnya mau gue kasih tahu banyak banget daerahnya. Ada yang di Jawa Timur, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Tengah, ada di mana-mana. Jadi yang buat pengajian itu belum ada. Tapi kalau misalnya ziarah bareng itu gue suka lakuin sih. Ziarah ke Banten, ziarah ke Pandeglang itu sama anak-anak PIP itu ramean sering sih. Itu aja sih. Ada yang pertanyaannya? Udah itu doang sih. Oke, kalau misalnya yang kayak gitu, gue mohon maaf kalau misalnya gue ngelakuin kesalahan atau dalam tata bahasa. Pokoknya buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share pokoknya. Subscribe yang paling penting guys ya. Bantu gue. Assalamualaikum. Peace.